Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hakim Bawazir. Pada malam hari ini insya Allah saya akan mencoba membantu saudara-saudara kita yang menderita satu penyakit. Banyak sekali keluhan yang mereka rasakan. Mudah-mudahan dengan metode ruqyah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Allah memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan mudah-mudahan prosesi ruqyah ini mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama saya Aris, umur saya 30 tahun. Saya tinggal di wilayah Karawang. Saya datang ke Ustadz Hakim Bawazir, intinya untuk pembersihan diri aja gitu. Dari ya hal-hal yang sifatnya berbau-bau gaib lah. Assalamualaikum Mas Aris. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ente udah nyampe ke sini ya. Rencana ente mau di ruqyah ini? Ya betul Pak, mau diruqyah. Mau di ruqyah ya? Emang punya keluhan apa ente sampai memutuskan pengen di ruqyah dan diobatin? Ya intinya untuk pembersihan aja Pak. Istilahnya dikhawatirkan gitu, kasih sayang orang tua gitu. Semacam naruh apa yang kita nggak pernah tahu. Oh gitu ya. Dan ente sendiri selama ini ada merasa keganjilan nggak atau ada pengalaman yang sifatnya supranatural gitu yang ente rasain? Ketika saya sudah bertunangan gitu dengan seseorang, malam berikutnya saya mimpiin sesuatu yang istilahnya ada perempuan lah gitu. Ternyata ya dia ngerasa gitu kalau saya mau ninggalin dia dan dia nggak bersedia ditinggalin sama saya seperti itu. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Dan ketika awal saya melakukan proses ruqyah kepada Mas Aris, saya coba mengawali semuanya dengan memegang dadanya. Dan secara tiba-tiba terjadi muntahan yang saya sendiri juga nggak menduga. Ternyata muntahan tersebut berwarna merah. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Saat dipijat leher dari lambung naik ke sini, nah pas dipijat leher itu langsung respon dari leher itu udah langsung kerasa mual gitu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Dan juga di kepala, di bagian atas, bagian ubun-ubun juga sempat menjadi perhatian saya karena memang keberadaan makhluk itu pernah merasuki alam bawah sadar dan dia datang di saat Mas Aris tertidur. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tangan kiri panas sebelah. Sebelah mana? Tangan kiri.
tangan sebelah kiri saya itu ngerasa pertama pegel gitu, terus lama-kelamaan kok makin panas. Dan ketika menjelang akhir daripada terapi ruqyah yang saya berikan, Mas Aris sempat bicara dan memberikan isyarat kepada saya bahwa tangannya ini terasa panas dan berat, apa yang disebutnya kebas besar gitu dia merasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dan saya mencoba untuk menterapi, memberikan beberapa bacaan ayat suci Al-Quran dan menurunkan tangan saya makin lama makin ke bawah itu dalam rangka menetralisir rasa ketidaknyamanan yang Mas Aris rasakan, terutama hawa panas. Aris sendiri, Riz. Saya meminta Mas Aris berdiri karena saya pengen tahu reaksinya itu seperti apa gitu loh. Dari feeling saya atau diagnosa saya tentang keberadaan makhluk yang agak sedikit pasif di awal-awal. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Pas Tangan saya tiba-tiba angkat sendiri, itu secara pikiran saya sadar gitu, cuman kayak ada semacam dorongan gitu tanpa saya bisa ngelarang gitu. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Kayak ada energi yang narik tangan saya sampai itu semacam kayak narik ke belakang gitu. Kayak ada energi yang mau lepas tapi kayak ditahan gitu. Ketika Mas Aris berdiri dan saya mulai melanjutkan bacaan Quran saya, serta-merta kedua tangan Mas Aris itu terbentang ya, dan semakin lama semakin ke belakang dan kakinya itu bergetar, dan saya merasakan adanya eksistensi makhluk yang bersembunyi di pembuluh-pembuluh darah di kakinya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Pada waktu itu Mas Aris badannya itu sempat bergetar. Itu memang efek dari bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran yang saya bacakan di kedua kakinya yang membuat memang menjadi lemah tumpuannya dia gitu loh. Kalau saya teruskan dan terus diteruskan, saya juga khawatir akan hilang kekuatan kakinya dan dia akan tak sadarkan diri atau terjatuh. Saya mencoba mempelajari aliran-aliran darah mana yang memang dirasuki atau yang menjadi tempat daripada makhluk tadi gitu, makhluk yang berada di tubuh Mas Aris. Madzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yukhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul. Allah.
Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'. Setelah itu memang Mas Aris tangannya lemas ya, dan itu menunjukkan bahwasannya bacaan ruqyah, bacaan Quran yang saya bacakan betul-betul mengena secara keseluruhan. Dan secara otomatis ketika kekuatannya hilang, tubuh Mas Haris terkulai lemas dan terjatuh. Oke Aris, alhamdulillah kita udah selesai nih proses ruqyah. Di akhir-akhir ruqyah itu memang makhluk yang ada di badan ente itu seolah memberikan isyarat ke ane kalau dia mau keluar dari badan ente, dan dia ikhlas lah gitu istilahnya. Dengan ente punya pasangan, dia ikhlas, dia mencoba untuk meninggalkan badan ente. Kalau tadinya saya sempat ane pengen dia itu komunikasi sama kita biar kita tahu secara jelas lah dia asal dari mana, itu memang dari suatu tempat atau satu lokasi di mana gitu loh. Cuman memang dia nggak mau membuka komunikasi ke kita, cuman yang jelas dia pengen keluar dari tubuh ente, dan dia juga ngomong sebenarnya ini ada sangkut paut dengan jin nasab gitu loh. Nah setelah saya mengadakan proses ruqyah, memang terjadi dialog-dialog secara internal ya dengan Mas Aris gitu. Mas Aris ternyata memang masih penasaran, dia pengen tahu, Pak Hakim, jin itu dari mana sih, nasabnya itu dari mana, dan kapan pertama kali itu jin itu ikut saya gitu. Lantas saya memberitahukan karena memang ketika makhluk itu ingin keluar dari tubuh Mas Aris, terjadi dialog antara saya dengan jin wanita tersebut. Makanya saya tahu jin wanita itu akan pergi dan tidak akan mengganggu Mas Aris lagi. Dan ketika saya tanya dari mana asalnya, dia menyebut satu lokasi yang namanya Tanah Merah. Dan dia nggak menyadari kalau ada makhluk yang ikut di sana gitu. Apa yang saya lihat itu bentuk penyempurnaan, bukan saya melihat wujud asli makhluk jin tersebut. Kita sebagai manusia awam hanya bisa melihat wujud penyerupaan saja. Dan jin sendiri ketika dia ingin menyerupai sesuatu, apa saja dia bisa menyerupai, tergantung kekuatan dan kemampuan dia. Tetapi memang ada wujud-wujud tertentu yang disukai oleh jin-jin tertentu. Pesanannya ente tetap jaga ibadah ya, iman, ilmu, amal tuh ente harus pegang erat, karena disitulah pondasi benteng kita di situ gitu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan sama ente, dan ente selalu dilindungi dari segala jenis gangguan makhluk-makhluk. Amin ya Allah, doanya aja. Oke, amin. Kalau setelah di ruqyah sekarang ya lelah, cuman perasaan tuh seger gitu, udah nggak ada beban lagi gitu.